Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan terkait kesehatan, bukan masih, tapi soal kesehatan secara global di Sampang sampai se Indonesia sebenarnya. Ini ada konsep begini. Jadi pelayanan kesehatan itu tidak boleh melanggar HAM. Tidak boleh melanggar HAM itu begini. Rasio jumlah pelayanan dengan rasio penduduk itu harus seimbang. Ini yang tidak pernah dibahas oleh siapapun. Tapi saya melihat waktu itu sejak menjadi tim sukses. Jadi tim debat mas, seperti mengorek-orek soal kesehatan sampai debat ke situ lah. Jadi satu contoh, satu puskesmas itu secara HAM hanya bisa melayani 30.000 penduduk. Satu dokter itu hanya bisa sesuai HAM hanya bisa melayani 1.000 jumlah penduduk. Satu rumah sakit itu hanya bisa menurut HAM bisa melayani hanya 100.000 jumlah penduduk. Nah sekarang kita compare di Kabupaten Sampang ya. Di Kabupaten Sampang itu rumah sakitnya satu, rumah sakit daerah. Ada rumah sakit Nibita, ada rumah sakit Ketapang, ada rumah sakit Sukma Wijaya, ada rumah sakit Pemanang, katakan 5 ini berarti 500.000. Pelanggaran bukan pelanggaran HAM ya. Dalam artian bukan pelanggaran HAM yang bisa dihukum, tapi pelanggaran HAM untuk membuat semuanya lebih baik ya mas, seimbang. Jadi pelanggaran HAM-nya itu dua. Yang pertama kepada masyarakat karena tidak terlayani, yang kedua kepada tenaga medisnya karena katakan kewalahan ambil kanan dua tapi harus melayani 10 orang gitu. Dan itu yang tidak pernah tersentuh. Seharusnya di Kabupaten Sampang itu minimal karena jumlah penduduk Sampang itu 1.045 1.045.000. Jadi harus ada sekitar berapa rumah sakit? 10. Puskesmas kan ada. Puskesmas beda lagi mas. Ada rumah sakit. Spesifikasinya beda mas. Enggak ya, maksudnya gini bro. 30.000 tadi mas. Iya kan puskesmas 30.000. Mungkin yang tidak tercover yang dikatakan 500.000. Bayarkan BPJS daerah BPID 56M. Berapa orang, berapa jiwa kira-kira? Kalau berapa jiwanya insya Allah saya. Karena begini, Sampang Ria mulai total tak mari ya. Sampang Untuk tahun 2026 ini kurang lebih kayaknya tambah PAK-nya manci. Ini kan PAK ini kan akhir tahun nanti ditambah. Jumlah antara BPJS PBI pusat, Mandiri dan PBID area 113%. Lebih. Jadi bingung siapa sih bejer ini. Nah, kita ini selama berlangsung dari 2020 sampai 2025, menurut saya memang dinas terkait kurang bekerja. Karena apa? Beda orang montang usulan kan dia mas. Tidak sampai orang sokirin orang UHC, cenderung BPJS. Nah, selama ini orang baik soki maupun miskin ada orang UHC kabeh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membayarkan orang yang meninggal. Jadi orang mati Sampang ya, mun tak mati masake tak otomatis mas. Mun mati masake otomatis terdaftar ke Capil, pas terlaporkan ke BPJS. Mun mati romaro mana tak terdaftar. Berarti kita mengajari orang mati lewat APBD, lewat pesan rakyat.
Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak orang sebede Mekah, bede Malaysia, ada bakuni baja di kita. Sekeempat, banyak orang pindah dari Sampang ke kota lain ki ibaja di Sampang. Sekelima, bede orang soki saya ibaja di Sampang. Tapi ini yang selama ini tidak didata oleh pemerintah daerah. Kan seharusnya kerjasama dengan DPMD, kerjasama dengan kecamatan dan desa melaporkan update tiap bulan orang berapa semate. Soalnya mas, per bulan saya daftar UHC dia terlebu. Per bulan itu rata-ratanya dari 2020. Kan berarti masuk akal lebih lah dari dia. Terus dia bagi pas jen banyak saya datang kan benar jen sunni kan kita lorong kapi UHC dia. Jadi permasalahan itu sangat rumit begitu di Sampang. Engkau sampai tanya Aki berarti DPR, Bupati, ini kapi UHC padahal kita sudah majer lain kan. Mun 100 lebih jadi Sendiri. Karena kau tak tahu, maksud BPJS kau benar-benar tidak ngerti. Kan barusan ada bahasa sebenarnya yang soki tak norok BPJS. Iya. Itu gimana? Bisa, Iya, bisa maksudnya iya, Mas. BPJS, tapi berbayar. Jadi maksud Mandiri. saya seharusnya yang soki itu mas norok BPJS mandiri mas. Cek bebenaki ke masyarakat si miskin kan saya bebenaki ke pihak BPD mas. Jadi pakai si soki ya norok UHC. Karena ibu jeraki. Kan dia berjaraki. Seandainya si soki sadar diri untuk tidak ikut UHC, kan bisa pemerintah daerah bisa digunakan untuk yang lain mas. Abstrak. Tiap sampai padahal. Cek saking yang soki tak norok UHC, sedangkan UHC ini bonus dari BPJS kan? Iya maksudnya cak kasrah saking reng soki tak norok BPJS daerah. Tapi norok BPJS mandiri mas. Sudah kau aja. Oh Peter ya. Peter. Beda program. Program BPJS daerah, BPJS pusat, BPJS mandiri tergabung dalam air titik UHC kan aja. Seharusnya sesoki ya cek norok BPJS daerah mas. Norok si mandiri ya. Makle ngurangi beban. Karena sebenarnya kita ini tidak mampu menabanta ideal ya. Makassar ini sudah tidak UHC loh. Bangkalan sudah tidak UHC kemarin tapi di unjuk rasa audiensi oleh teman-teman DKR Bangkalan. Akhirnya dinaikkan lagi jadi UHC. Sudah tidak. Sumeneb cut off-nya mana? Sumeneb bertahan. Makassar sudah tidak. Jadi Ya. Makassar sudah sekarang tadi. Nyambung ya dengan saya pertanyaan saya bikin dulu stop di UHC. Dengan adanya UHC mas, ada dua makna bagi Sengko. Pertama, pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Apakah dengan adanya UHC ini bisa dinilai suatu apresiasi atau justru suatu musibah? Karena kalau dilihat apresiasi kan ada kemudahan dari sistem dan sebagainya. Intinya ada akses untuk lebih mudah gitu. Untuk musibahnya karena lagi-lagi dinilai bahwasanya Sampang ini termasuk salah satu penyumbang orang sakit begitu kira-kira. Artinya secara kehidupan sosialnya masih kurang efektif dan sebagainya begitu. Karena saya melihat di kota-kota besar itu termasuk Malang itu tidak ada UHC itu. Apa jawaban dari Pak Dewan mengenai hal tersebut? Atau Mas Eti bisa jawab. Jadi begini. Kalau secara tidak Kalau bicara ideal ya, Ideal. secara orang sakit, secara kesehatan, pertama itu harus preventif, pencegahan. Yes. Jadi UHC ini sebenarnya dilakukan yang terakhir. Tapi karena dirasa bermanfaat untuk masyarakat, tak bingung, dia langsung ambil jalan UHC itu. Tapi pertanyaan sederhana begini, saya pernah pertanyaan ke Dinkes. Kan kegagalan Dinkes. Karena preventif memang pertama mas. Jadi orang yang hadang untuk tak sakit, kita nggak ngalak cepet dan langsung ke UHC.
Kalau Silakan bicara ideal lo ya. untuk orang sakit dia lo. Iya, kalau bicara ideal lo ya. Enggak, saya bingung mas. Karena kok tak paham mah. Ada BPJS. Ketika 95% masyarakat Sampang katakan 95% ikut BPJS, itu dapat UHC. Tadi BPJS itu ada 3, daerah, pusat, Dan mandiri. dan mandiri. Akumulasi Dari 3 itu 95%. Berarti seharusnya 100% tuh ikut semua. Kan seperti itu. Harusnya 100%. Dan siapapun dapat UHC, ya kan? Ketika Ya. 95%, Ya, ya. siapapun yang Bisa penting juga. masyarakat Iya, sampai di tingkat daerahnya. daerahnya itu Ya. dapat UHC. Sekarang untuk membedakan, katakan kok noro daerah atau kok noro mandiri atau kok noro pusat, itu apa sih yang membedakan itu? Yang membedakan ini man. Mun saya pusat, nah akhirnya berjarak kiulan tadi ada pusat langsung lewat kartu KIS itu. Mun saya daerah, saya tak tercover oleh pusat, kita bisa mengcovernya oleh dari daerah. Beda orang saya langsung ngerok mandiri, tapi dia berbayarnya lebih mahal dari. Jangan. Oke, gimana Nah. Katakan engkau tak tahu andi BPJS apa enggak? Iya. Engkau nor daerah mah konsekuensinya. Kalau daerah. Mm-mm. Jadi kayak gini mas, anggap mas sakit, kalau sakit kalau dia masuk ke mas sakit kan, masuk ke mas sakit, itu sudah terdetek mas. Mas Ari, kamu tidak terdaftar di BPJS. Kamu mau milih apa? Apakah mau ikut BPJS mandiri atau ikut pemerintah daerah jadinya? Nah, ketika kamu ikut mandiri ya tinggal sertifikasi maju kan. Mau ikut pemerintah daerah nyetor lagi KSK dan KTP. Jadi dari masake atau dari puskesmas daftar lagi ke Dinkes, Dinkes ya approve ke BPJS, dan BPJS oleh nomor mas, baru itu terdaftar. atau bisa dengan secara otomatis datanya masuk ke data pusat mas. Bisa. PBI langsung gitu atas nama surat PBI gitu. Bisa seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ketika kau noro daerah, saya majer lagi siapa? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. BPD berarti. Daerah macam pemerintah daerah tahu, engkau ya berhak layak untuk dibayarkan. KTP. Nah, itu maksud saya. Cek sampai semua orang ini penorok BPJS daerah. Tugasnya siapa ya mas? Memfilter itu. Tugasnya OPD dong. Kan kepala rumah sakit mas, engkau BPJS kan kok bisa main di ban? Bisa. Engkau ya oleh pasien ngabin 2 juta, petani 3 juta ya, oh iya tak apa, 500 sebeng katakan, kan bisa jadi. Bisa. Siapa saya tahu ada saya ngawas sih, kan seperti itu. Cara pengawasannya berarti. Kalau kamu di Transparansi, DPR siapa? transparansi BPJS-nya. Pelaporannya. Di pengawasan DPR. Kan ini mas. Mon BPJS benih beban DPR. Benih mungkin itu langsung ada ngabang kan berada khusus. Saya tidak tahu kalau di BPJS-nya Dia kok tak akan terbang sebagai DPR, tapi engkau akan terbang sebagai DKR. Kesehatan. Karena itu harus diselidiki, maksudnya bening kok mencurigai itu yang enggak sistemnya. Ketika bisa di-upgrade kan lebih nyaman kan sebenarnya. Penting. Karena ini kan jiwanya jiwa gotong royong. Bagus sudah bagus. Tapi kan untuk kecolongan sistemnya kita kan harus bisa upgrade gitu loh. Ada yang bisa mengusulkan itu. Kalau DPR nggak bisa kan DKR bisa mungkin. Kan seperti Lolos dari DPR kok ke DKI ya, kan harus sekali mau bener. Tak bisa. tapi masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Maksud saya seperti itu. Iya. Karena BPJS sendiri kan bingung siapa saya ngawasin kau ini siapa dia loh. Di balik layar kapi. Kau butuh BC kan, kau butuh BC. Oknum lah. Oknum butuh BC. Oh ini bisa diakal lah sistem saya nggak ria. Nah selagi bisa diakali pasti diakal deh. Makanya upgrade sistem itu kan butuh. Karena merasa tidak ada yang memuaskan. Oke, sekarang kita
kita beralih ke pertanyaan online. Ini ada beberapa pertanyaan cukup banyak. Saya urutkan dari yang paling atas. Yang pertama dari Hendra dan gimana dalam kurung jaga ID bisa diandalkan tidak untuk call center pelaporan dari masyarakat. Jadi ada katanya jaga ID itu untuk pelaporan kayaknya. Saya anu sih BPJS daerah. Ada BPJS dan Saya ada. Tolong dicek di BPJS. Udah dibantu pemerintah. Nah, Akhirnya ya weh, nggak usah bayar lagi. Harus selamat dia. Logika. Bunyi kun orang saya tak selamat, tenaga medisnya kan ya. Tenaga medisnya Iya, penting jadi. dua arah kan ini. Pada akhirnya dampaknya tenaga medis tak kira vaksin. Itu bisa Solia ya, kerenaan karena BPJS Ujungnya apa kan ketika itu dibuka masalahnya itu. enggak, itu bisa dengan plan ngambil dana dari BPJS untuk menyekolahkan orang mencetak dokter. BPJS-nya tak BPJS itu introvert. Introvert Mas Afan bener kok tentang pertanyaan. Gila udah pertanyaan kok Solia ada. Apa lah gila? Introvert tiba-tiba kering nang syuting kese deh ro. Iya. kita mau sudah jempol aja. Jelas. Anu, ada kepala apa sih? 9 nonton. Oh, 9 satu. Kadin ke sebenarnya kadin ke sen. Bada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menanggapi dari awal sampai terakhir di tengah malam ini yang sudah cukup panas diskusi kali ini. Nyungu anu leh. Iya. Kita udah kembali itu nyungu apa talamang lo aja. Yang dipimpin oleh Mas Dewan sebagai pemantik. Sebenarnya saya mengajukan tentang apa namanya di topik malam ini adalah mau kapot kebahagiaan. Metafornya seperti itu. Namun langsung saja Bung Fafan dengan powernya langsung seperti ini. Apa